Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat bersama dengan saya, Suster Maria Sri Agustina FCCM. Adik-adik, hari ini tanggal 25 Oktober, Minggu biasa yang ke-30. Untuk memulai ibadat kita, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih, ya Tuhan Yesus, sebab karena kemurahan kasih-Mu, kami masih dapat merasakan kesehatan dan kebahagiaan. Kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu mendengarkan dengan baik, sehingga kami menjadi pengikut-Mu. Lindungilah kami dari COVID-19, agar kami dapat berkumpul kembali dengan teman-teman di gereja maupun di sekolah. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil dari Injil Matius, bab 22, ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, pagi ini kita membahas kitab suci dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40 yang berjudul Hukum yang Terutama. Nah, Suster mau berbagi cerita tentang semut dan kepompong. Dengar ya ceritanya. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung,
kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan itu dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Tiba-tiba terdengar bunyi dahan yang berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari pun kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncullah seekor semut. Sesemut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Sesemut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong itu memang memalukan. Coba lihat aku bisa pergi kemana saja yang kumau, ejek semut kepada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di atas lumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh si semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia pun memandang ke sekelilingnya, mencari sumber suara tersebut. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena mengejekmu. Maukah kamu menolongku sekarang? Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak kejadian itu, semut dan kepompong pun menjadi sahabat karib. Selesai deh ceritanya. Nah, adik-adik, dari cerita yang baru saja kita dengar, mengajarkan kita untuk saling berbagi cinta kasih Tuhan, yaitu lewat tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan kita mengasihi Yesus Kristus, berarti kita juga mengasihi orang tua kita, kakak, abang, adik-adik, dan teman-teman kita. Maka dengan itu, kita pun menjadi anak-anak Allah yang berbahagia. Oh iya, suster mau berbagi ayat emas nih. Nah, diambil kembali ya kitab sucinya. Ayat emas yang suster pilih ialah ayat yang ke-37 sampai dengan ke-39. Mari adik-adik kita baca bersama ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu selama ibadat kami ini berlangsung. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengikuti perintah-Mu, berbagi kasih kepada yang lain, dan mencintai orang tua kami. Berkatilah orang tua, saudara-saudari, dan keluarga kami. Lindungilah kami dari pengaruh COVID-19 ini. Semoga kami tetap sehat jiwa dan raga, serta bersuka cita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, demikianlah pertemuan pendampingan Bina Iman Katolik Paroki Santo Paulus telah selesai. Semoga kita tetap sehat dan semangat ya. Dan tentunya kita semakin rajin berdoa dan belajar. Oke adik-adik, kita akhiri dengan bernyanyi lagu Ave Maria.